Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin berbicara terkait dengan seorang tokoh, ya salah satu tokoh penting juga lah di Muhammadiyah yang banyak berkecimpung dengan seni dan budaya atau lesbo Muhammadiyah ya. Soal pendidikan juga tidak diragukan. Namun yang menjadi sorotan saya soal pemahaman. Dan kalau tadi membicarakan Muhammadiyah, sudah pastikan harus kamilah, harus sempurna gitu. Yaitu agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait dengan pemahamannya. Ya, soal tahlilan dari sudut pandang Kiai Cepu namanya atau Kiai Kusen ya. Ya kalau kita cermati, beliau sebenarnya saya sudah mengenalnya waktu mengikuti sertifikasi Dai Majelis Ulama. Kemudian saya dikeluarkan dari grup karena sikap saya yang cukup tegas dan keras berkaitan dengan kias dulu ya, yang saya ambil dari pendapat Ad-Darimi. Rupanya memang masih banyak kalangan dari tokoh-tokoh majelis ulama yang tidak memiliki kemampuan menghadapi serangan dari luar. Artinya masih gampang goyah majelis ulama itu. Nah, saya bersama Kiai Cepu ini di antara anggota yang mengikuti acara tersebut. Oleh karenanya dalam acara sertifikasi ini saya juga sudah dinyatakan lulus dan dapat sertifikat Dai Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga Haji Kusen yang pengetahuannya tidak diragukan. Tetapi kalau berbicara soal Muhammadiyah, ya tentu mungkin lebih berpengalaman saya. Walaupun sejak kecil Haji Kusen katanya di Muhammadiyah. Kalau saya memang sejak tahun 77 sudah berkecimpung dalam pemahaman yang kontroversi antara Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad. Ini menjadi titik tolak memahami agama. Jadi titik tolak memahami agama. Nah, mungkin berkaitan dengan Haji Kusen tadi pendapatnya tentang tahlilan, tentang yaitu tadi hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100.000, bahkan sampai kepada haul. Nah, yang dipandangnya dari sisi filsafat dan budaya, bukan pandangan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah sudah jelas sih, kalau itu bukan tuntunan sunnah. Dan Muhammadiyah tidak membenarkan acara tersebut. Kalau dikatakan itu adalah pemikiran Muhammadiyah, menurut saya tidak benar dan belum sesuai dengan kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah tidak membolehkan? Mengapa Muhammadiyah memandang itu tidak sunnah? Bahkan lebih tepat disebut bid'ah tadi gitu. Ini mungkin yang perlu menjadi rujukan. Tapi mari kita dengar dulu ucapan Haji Kusen ini. Bagaimana Haji Kusen atau Ustadz kita Kusen yang memiliki kemampuan dalam bidang filsafat dan seni menjawab, yaitu persoalan tahlilan, ya kemudian tawassulan barangkali juga itu dan sebagainya, yang baginya itu dianggap budaya. Dan yang serupa saya pernah mendengar dari seorang ulama Madura dulu,
yang kebetulan alumni Mesir ya. Tapi kini saya mendengar dari Haji Husain. Yuk kita dengar pendapat beliau. Pakai bahasa kasar. Ada pertanyaannya, Bob? Oke, jadi itu kan misalnya budaya budaya. Oh iya, oke. Kan nggak dipraktekkan mungkin di lingkungan umat Islam awal ya. Saat itu kita menemukan itu di Indonesia. Oke, kenapa saya taruh sini? Tandanya serius. Oke, serius gitu ya. Oke, saya taruh sini. Tapi bercanda saya. Kita pernah misalnya foto keindahan itu dulu tidak boleh ada. Itu kira-kira kesalahan interpretasi terhadap hukum atau justru misalnya itulah kita nggak usah berbicara tentang hal itu. Faktanya misalnya agama dan menjadi satu. Ya. Bagaimana melihat Indonesia? Oke, kalau begitu yang saya respon 3 hari 7 hari tadi. Oke. Oke, Ini menarik ini. 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu boleh dan tidak bid'ah. Boleh dan tidak bid'ah ya? Nah, boleh dan tidak bid'ah. Oh, loh, tapi di sisi lain teman-teman kita, dan saya sendiri kan saya dari kecil Muhammadiyah. Iya. Saya nggak pernah tahlilan, kan dari kecil. Iya. Kok saya membolehkan? Iya, cuma boleh ya. Berarti kan apa dasarnya dong? Iya, Nah, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak hati-hati nih. Bukan hati-hati. Oke. Kan setiap pembicara dengan Bismillah. Kan kebudayaan, ini bagian dari budaya. Coba Bismillah. Itu ya. Jadi sudah jelas. Sebenarnya ulasan beliau ini cukup panjang, tapi terus terang saja dari awal saya memahami apa yang dilontarkan oleh beliau sampai terakhir tidak membicarakan yang berkaitan dengan tahlilan dari sisi pandangan Muhammadiyah, walaupun membawa-bawa nama Muhammadiyah. Nah, itu masalahnya. Dan lagi pula artinya tidak pernah membaca fatwa-fatwa Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah menyikapi tahlilan? Ya, karena pandangan beliau sendiri ini adalah pandangan filsafat. Tentu sulit kita mencari solusi lewat filsafat berkaitan dengan ketidakbolehan tahlilan. Karena dalam dunia filsafat sendiri itu menggunakan kebijakan pemikiran yang dianggap adalah adil antar sesama manusia untuk tidak merugikan sebuah paham yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau perlu, bagaimana filsafat berdiri menegakkan sendi-sendinya lalu menyatakan tidak ada yang salah, semua benar. Ya, ini berkaitan dengan ghairu mahdha. Padahal kalau definisi ghairu mahdha diterapkan di dalam pemahaman beliau dengan menggunakan kaca Muhammadiyah, maka tidak termasuk tahlilan. Jadi tidak termasuk tahlilan. Karena tahlilan ini dipandang bukan ajaran sunnah alias bagian dari bid'ah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Muhammadiyah itu membedakan antara tahlil dan tahlilan. Kalau kita sekedar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada tuntunannya yang begini. Yang tidak ada tuntunannya, yang bersifat budaya itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dipimpin oleh seorang iman dengan bacaan-bacaan atau lafaz-lafaz tertentu yang menjadi seremonial dari acara tersebut, lalu pahalanya
disampaikan kepada yang meninggal, dengan harapan yang meninggal bisa lepas dari segala siksaan dan yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang umum dalam dunia tahlilan. Jadi pemahamannya beliau ini adalah pemahaman filsafat, bukan murni pemahaman tokoh-tokoh Islam. Kalau kita lihat perbincangan dalam dunia Islam, mulai dari Timur Tengah, mulai dari Mekah, ya, dan Yaman dan sebagainya, persoalannya itu kembali kepada yang muncul di tengah-tengah umat, di samping menggunakan kacamata sejarah. Seperti apa kacamata sejarah tersebut? Nah, itu. Nah, di Muhammadiyah, terus terang saya katakan kepada saudaraku Haji Kusen itu tidak pernah ada tahlilan, dan itu menjadi larangan di Muhammadiyah membudayakan tahlilan semacam itu. Ya. Kalau yang dimaksud tahlilan itu berkaitan dengan ba'da sholah, itu mungkin dibenarkan karena memang ada tuntunannya. Dan pengertian ghairu mahdhah bukan itu, ya seperti sekolah, seperti madrasah dan sebagainya. Tidak termasuk dalam hal ini adalah tahlilan. Tahlilan sendiri itu kan bacaan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Buat apa sibuk-sibuk Rasulullah menurunkan hadis-hadis Nabi kalau tidak diikuti oleh umatnya? Bagaimana cara bertahlil yang syar'i, kan begitu? Jadi bukan hanya sholat itu sebagaimana yang dikatakan beliau termasuk pada mahda atau khas atau khusus, tapi juga ibadah ghairu mahda dalam pengertian yang bergulir di luar Muhammadiyah itu nyerempet kepada persoalan mahda. Jadi itulah perbincangan yang diangkat oleh beliau. Cuma saran saya, sebelum mengeluarkan fatwa, Pak Kiainya ini, yang satu ini, baca dululah ya hasil keputusan fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang tahlilan, baru menamakan ini adalah fatwa Muhammadiyah. Jadi kalau berbicara kaidah dan segalanya, kadang-kadang kaidahnya itu benar, pemaparannya salah. Ini yang bisa, istilah kasarnya itu bisa menyesatkan orang dari pemahaman Muhammadiyah yang sebenarnya. Kita kalau berbicara fatwa kan begitu. Buat apa fatwa dibuat sedemikian rupa? Tujuannya untuk menjelaskan agar warga Muhammadiyah itu benar-benar berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan yang ada. Toh misalnya tidak setuju dengan cara-cara Muhammadiyah, bisa dilakukan dengan cara ilmiah menanggapinya. Kalau perlu minta dibicarakan atau berani menggunakan, yaitu dengan istilah presentasi di depan tokoh-tokoh Muhammadiyah bahwa pendapat yang diucapkan oleh kita itu adalah benar. Itu di Muhammadiyah terbuka seperti itu. Tapi yang jelas keputusan dari Muhammadiyah soal tahlilan ini, jangankan sampai kemudian membaca, ikut hadir dan ikut makan saja oleh Muhammadiyah itu tidak dibenarkan. Ini saja dari saya, Pak Kiai Cepu, mudah-mudahan nambah pengetahuan. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.